Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Metode Al-Muallim pada halaman yang ke-32. Halaman ke-32 masih melanjutkan tentang al-ma'mulatu al-mansubat, yaitu berapa yang dibaca nasab. Kemudian masuk yang ats-tsaminu, yang ke-8. Ats-tsaminu ke-8, al-halu, yaitu hal. Hal simbol ha sama alif, hal, ha alif. Makna dalam keadaan adalah ismun yang dibaca nasbun. Nah, ini semuanya nasab yang menjelaskan keadaan fa'ilun atau naibul fa'il atau al-maf'ulu bih. Jadi hal itu ada namanya dzul hal atau shahibul hal. La dzul hal atau shahibul hal itu ada kalanya fa'il, ada kalanya naibul fa'il, ada kalanya maf'ul bih. Nahu, yaitu contohnya lafaz shallaitu qa'iman. Maknanya shallaitu telah salat oleh saya qa'iman dalam keadaan berdiri. Shallaitu qa'iman. Mana halnya qa'iman? Mana yang punya hal atau dzul halnya tu? Ana. Ana ini namanya dzul hal atau shahibul hal. Kedudukannya jadi apa? Fa'il. Karena sholat fi'il, tunya fa'il. Jadi kalau ditanya halnya qa'iman, menjelaskan fa'il. Mana fa'ilnya tu? Nah ini. Mana dalam kurung telah sholat oleh saya dalam keadaan berdiri. Kemudian contoh berikutnya, quri al-Qur'anu maftuhan. Quri al-Qur'anu, telah dibaca al-Qur'anu terhadap Al-Qur'an maftuhan, dalam keadaan dibuka. Mana halnya maftuhan? Mana dzul halnya al-Qur'anu? Al-Qur'anu jadi apa di sini? Naibul fa'il. Jadi sekali lagi, hal itu maknanya dalam keadaan yang harus dibaca nasab. Dan hal pasti punya dzul hal atau shahibul hal. Dzul hal atau shahibul halnya ada kalanya fa'il, contohnya tadi fa'il tu. Ada kalanya naibul fa'il, ini contohnya al-Qur'anu, naibul fa'il. Ya qur'annya kan fi'il madhi bina majhul. Mana dalam kurung telah dibaca terhadap Al-Qur'an dalam keadaan dibuka. Contoh berikutnya, darabtu Zaidan jalisan. Darabtu telah memukul oleh saya Zaidan pada Zaid jalisan dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Mana halnya jalisan? Mana dzul halnya? Dzul halnya ini. Lah ini. Dzul halnya bisa maf'ul bih Zaidan, bisa tu. Karena ini kan belum jelas. Telah memukul oleh saya pada Zaid dalam keadaan berdiri. Yang berdiri yang dalam keadaan duduk. Yang duduk itu Zaidnya atau sayanya? Ya. Mungkin saya duduk sambil mukul Zaid, ataukah saya berdiri, Zaidnya duduk tak pukul, gitu ya. Makanya di sini penjelasannya dzul hal atau shahibul hal dalam contoh ini mungkin fa'ilun pada lafaz darabtu yaitu ana, atau mungkin maf'ulun bih yaitu lafaz Zaidan. Dan al-halu dapat berupa jumlatun dengan wawul hali dengan wawul hal. Nahu la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabu, janganlah mendekati oleh kalian as-sholata pada sholat. Wa antum, ini wawunya diartikan dulu dalam keadaan bermula kalian sukara, yaitu orang-orang yang mabuk. Penjelasannya, la taqrabu bermula lafaz la taqrabu fi'lun nahyi, yaitu fi'il nahyi. Al wawu bermula wawunya ini wa antum fa'il wawunya dalam lafaz la taqrabu. La taqrabu, wawunya dalam lafaz taqrabu, al wawu fa'iluhu, yaitu fa'ilnya lafaz taqrabu. As-sholata bermula lafaz as-sholata maf'ulun bih, yaitu maf'ul bih. Wa antum bermula lafaz wa antum, al wawu yaitu bermula wawu, wawul hali yaitu wawul hal. Wawul hal. Antum bermula lafaz antum mubtada'un, yaitu mubtada' marfu'un yang dibaca rafa'. Sukara bermula lafaz sukara. Khabaru yaitu khabarnya mubtada'. Wal jumlah itu bermula jumlah minal mubtada'i dari mubtada', wal khabari dan dari khabar, fi mahalin nasbin yaitu di dalam tempatnya nasab, halun yaitu hal. Penjelasan berikutnya, dzul hali adalah al wawu dalam la taqrabu, dalam lafaz la taqrabu.
Dan ada pula halun yang membuang amilnya beserta dul hal. Jadi amilnya dibuang, dul halnya dibuang. Nahu ja'a Zaidun wa Amrun aidon. Ja'a telah datang Zaidun oleh Zaid wa Amrun dan oleh Amr aidon dalam keadaan juga. Lah ini lafaz aidon itu hal, menjadi dibaca nasab dalam keadaan juga. Jadi aidon itu kenapa dibaca nasab menjadi hal? Membuang amil sekaligus membuang dul halnya. Kemudian yang dibaca nasab yang ke-9 at-tasi'u. At-tamyizu. At-tamyizu. Simbol takmim, makna berupa. Ya, saya ingatkan hal dalam keadaan kalau tamyiz maknanya berupa, kalau badal wujudnya, ya. Kalau badal wujudnya, kalau tamyiz berupa. Kalau bahasa Jawa apa nih? Itu ya ini. Seolah-olah bertanya kalau dijadikan bahasa Indonesia. Makanya dalam bahasa Indonesia tamyiz itu sesuatu yang membedakan, maka kita maknai berupa. Penjelasan adalah tamyiz adalah ismun yang dibaca nasbun yang menjelaskan adzawatu. Adzawatu itu apa? Unsur yang terkandung dalam sesuatu. Nahu yaitu contohnya lafaz tasabbaba zaitun araqon. Tasabbaba telah bercucuran zaitun oleh Zaid araqon berupa keringatnya. Makna dalam kurung telah bercucuran oleh Zaid pada berupa ini adalah tamyiz, berupa keringatnya. Nafa'ana al-muallimu ilman, nafa'a telah manfaatna pada kami al-muallimu oleh al-muallim ilman berupa ilmunya. Makna dalam kurung telah manfaat pada kami oleh al-muallim berupa ilmunya. Contoh berikutnya, Muhammadun ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Muhammadun bermula Muhammad ahsanun nasi yaitu sebagus-bagusnya manusia, khalqan berupa bentuknya, wa khuluqan dan berupa akhlaknya. Jadi bentuk itu ya lahiriah, kalau khuluq akhlak itu yang batiniah, ya. Makanya tulisannya sama antara khalqan wa khuluqan. Jadi akhlak adab manusia dengan bentuk itu kalau bisa yang seimbang, ya. Seimbang. Mana dalam kurung bermula Muhammad yaitu sebagus-bagusnya manusia berupa bentuk dan akhlaknya. Contoh berikutnya, ana aktsaru minka malau wa walada. Ana bermula saya aktsaru yaitu lebih banyak minka daripada kamu malan berupa hartanya, wa waladan dan berupa anaknya. Mana dalam kurung bermula saya yaitu lebih banyak daripada kamu berupa anak dan hartanya. Lafaz ahsanu dan aktsaru adalah ismu tafdhili. Tadi di sini ahsanu dan aktsaru disebut ismu tafdhili yang mengikuti wazan af'alu. Nanti ada penjelasan khusus tentang ismu tafdhil. Lanjut, dan at-tamyizu itu biasa digunakan untuk al-adadu wal miqdaru. Al-adadu itu bilangan, al-miqdaru ukuran, yaitu bilangan dan ukuran. Ini biasanya tamyiz dipakai untuk al-adad wal miqdar. Nahu yaitu contohnya lafaz inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ini sesungguhnya saya ra'aitu yaitu ini khabar ya, yaitu telah melihat oleh saya ahada asyara pada 11 kaukaban berupa bintang, ya, berupa bintang. Mana dalam kurung sesungguhnya saya yaitu telah melihat oleh saya pada 11 berupa bintang. Contoh berikutnya, ishtaraitu dzahaba 20 graman. Ishtaraitu telah membeli oleh saya adzahaba pada emas. 20 maf'ul bi kedua, 20 pada 20 graman berupa gramnya. Makna dalam kurung telah membeli oleh saya pada emas pada 20 berupa gramnya. Contoh berikutnya, wa nahwu dan yaitu contohnya khalaqallahu Adama alaihi salam wa tulu situna dzira'an. Khalaqa telah menciptakan Allahu oleh Allah Adama pada Nabi Adam alaihi yaitu tetap atas dia Nabi Adam assalamu bermula keselamatan kesejahteraan. Wa tuluhu bermula wawunya wawu haliyah dalam keadaan bermula tingginya Nabi Adam situna yaitu 60 dzira'an ini berupa hasta. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, kurang lebih ya 27 sampai 28 meter. Nah, bayangkan. Nanti penduduk surga juga sama begitu. Sama tingginya seperti Nabi Adam, kurang lebih situna dzira'an. Ya, 27 28 meter.
Kemudian lanjut, falam yazalul khalqu yanqusu al-ana hatta al-an. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, maka saya tulis agak lengkap 1 sampai sini ya. Khalaqallahu Adama alaihi salam wa tulu situna dzira'an falam yazalul khalqu yanqusu hatta al-an. Maka tak henti-hentinya atau tetap al-khalqu oleh ciptaan yang kusu, yaitu berkurang hatta al-ana sampai atau sehingga sekarang. Kalau seandainya manusia itu tidak dikurangi oleh Allah, postur tubuhnya kayak Nabi Adam semua, ya tanah ini cepat habis ya. Kemudian yang dibaca nasab yang ke-10 al-ashiru. Al-ashiru ismula, yaitu isimnya la an-nafiyati yang menafikan lil jinsi untuk jenis. Ismula an-nafiyati lil jinsi. Simbol hamzah atau alif ya. Alif yang dikasih hamzah bawah. Makna tidak ada, tidak ada. Kalau isim la saja, kalau la saja la nafi tidak. Kalau la allati lin nafsil jinsi tidak ada. Yaitu harfu la yang beramal menasabkan ismu nakiratin tanpa tanwin. Nah, ini yang perlu digaris. La anafiyatul jinsi itu beramal menasabkan isim, harus isimnya nakirah, harus tanpa tanwin. Nahu yaitu contohnya la habiba indi. La habiba yaitu tidak ada kekasih yaitu wujud indi. Bermula tidak ada kekasih yaitu wujud indi, yaitu tetap di sisi saya. Mana dalam kurung tidak ada kekasih yaitu mewujud di sisi saya. Wa nahu la ilaha illallah, yaitu contohnya la ilaha, bermula tidak ada Tuhan yaitu mewujud illallahu, ya wujudnya selain Allah. Allahumma ya Allah la mani'a, tidak ada yang mencegah yaitu mewujud, lima bagi sesuatu atau itu yang telah memberikan oleh engkau, wala mu'tiyah dan tidak ada yang memberikan yaitu mewujud, lima bagi sesuatu mana'ta yang telah mencegah oleh engkau, menghalang-halangi oleh engkau. La haula bermula tidak ada daya yaitu mewujud, wala quwata dan tidak ada kekuatan yaitu mewujud, illa billahi yaitu kecuali dengan Allah. Namun apabila harfu la diulang 2 kali atau lebih, seperti la haula wala quwata illa billahin tadi, la-nya diulang 2 kali atau lebih, maka ismu la dapat dibaca marfu'un dengan tanwin. Ya, nahu la haulun boleh, la haulun wala quwatun illa billah. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti insyaallah dalam kitab-kitab yang lebih besar. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah isi halaman dari metode Al-Muallim halaman 32. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.